Selamat pagi. Bangun pagi dengan hati yang gembira ya saudaraku. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya tertulis di Filipi 3 ayat 13b yang berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Nah, firman Tuhan ini ngajak kita untuk melupakan masa lalu. Kadang masa lalu kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kalau hal-hal itu menyakitkan kita, melukai hati kita, membuat kita tersinggung, membuat kita terpuruk, membuat kita merasa tertekan, itu yang paling bisa kita ingat. Nah, Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini, cobalah ingat apa yang Tuhan pernah berikan kepada kita selama hidup kita. Tuhan mengajak kita untuk mengingatkan kepada kita kebaikan-kebaikan apa yang pernah kita alami bersama Tuhan. Misalnya nih, ketika kita dalam keadaan ketakutan, ketika keadaan mencekam kita, tiba-tiba Tuhan dengan caranya yang luar biasa membawa kita keluar dari ketakutan itu. Atau nih contoh lain, ketika kita mengalami utang yang begitu banyak, yang gak punya jalan keluar bagaimana melunasinya. Tapi entah bagaimana, cara yang luar biasa, Tuhan membuat kita mampu melunasi itu. Jangan kita hanya mengingat keadaan yang menyakitkan, keadaan yang menyinggungkan perasaan kita. Bahkan mungkin ada orang yang membenci kita tanpa alasan. Ya, itu manusiawi ya, keadaan di dunia ini bermacam-macam. Hasil dari luka-luka dan penolakan seperti yang pernah kita alami itu melekat pada diri kita seumur hidup kita. Kecuali kita mengambil sikap memilih untuk melupakannya. Goodbye masa lalu. Nah, banyak orang mengingat terus-menerus insiden yang pernah terjadi dalam hidupnya. Namun saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, 2M. Mengampuni dan melupakan. Kalau mungkin sering kita bilang, ya aku sudah mengampuninya. Tapi kalau masih bisa kita mengingat terus, kita belum melupakannya. Ada cerita di Alkitab mengenai seorang pribadi bernama Yusuf. Yusuf ini sangat diberkati. Kenapa dia diberkati? Karena dia memilih untuk melupakan apa yang pernah dideritanya. Apa yang dideritanya? Yang pertama, Yusuf ini dijual dalam perbudakan oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Lantas dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan-tuduhan yang palsu. Nah saudaraku, jika keadaan kita melebihi yang seperti Yusuf lakukan, alami, kita harus mampu melupakan dan mengampuni. Seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Jika ada orang yang memiliki alasan kuat untuk depresi, getir, dan pahit hati, Yusuflah itu. Namun Yusuf tidak melakukannya. Dia tidak biarkan hatinya terisi dengan kemarahan dan kepahitan. Yusuf memiliki sikap hati yang benar dan selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang Yusuf kerjakan menjadi berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Ada tertulis di Kejadian 39 ayat 21. Memang tidak mudah melupakan peristiwa pahit di masa lampau. Apalagi mengampuni orang-orang yang membuat kita menderita. Namun, asal kita melekat kepada Tuhan dan menyerahkan beban ini kepadanya, kita pasti sanggup melakukannya. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Bukan dengan kemampuan kita. Karena daging kita seringkali tidak mampu untuk melakukan pengampunan dan melupakan itu. Tapi dengan Roh Kudus, pasti kita akan mampu. Di tengah penderitaannya, Yusuf tidak bercela di hadapan Tuhan dan memilih untuk melupakan segala hal yang buruk yang terjadi atasnya di masa lalu. Saudaraku, setiap kita mungkin mengalami masa lalu yang begitu mencekam, begitu pahit. Tapi percayalah,
Tuhan pasti menolong kita. Mari kita songsong di depan kita tinggalkan di masa lalu kan kita katakan goodbye masa lalu. Oke, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.